Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah kali ini berkaitan dengan sistem transaksi keuangan digital. Materi kita sekarang ini berkaitan dengan Big Data Analysis atau analisis data besar. Baik, kita langsung saja ke pembahasan tentang analisis data besar. Apa itu analisis data besar? Yaitu analisis big data merupakan proses rumit dalam memeriksa data besar untuk mengungkap informasi seperti pola tersembunyi, korelasi tren pasar, dan preferensi pelanggan yang dapat membantu organisasi membuat keputusan bisnis yang tepat. Dalam skala luas, teknologi dan teknik analisis data memberi organisasi cara untuk menganalisis kumpulan data dan mengumpulkan informasi baru. Query Intelligent Business menjawab pertanyaan dasar tentang operasi dan kinerja. Analisis data besar adalah suatu bentuk analisis tingkat lanjut yang melibatkan aplikasi kompleks dengan elemen seperti model prediktif, algoritma statistik, dan analisis bagaimana jika didukung oleh sistem analisis. Contoh analisis data besar dapat ditemukan di industri layanan kesehatan, di mana jutaan catatan pasien, klaim medis, hasil klinis, catatan manajemen, perawatan, dan data lainnya harus dikumpulkan, diagregasi, diproses, dan dianalisis. Analisis data besar digunakan untuk akuntansi, pengambilan keputusan, analisis prediktif, dan banyak tujuan lainnya. Data ini sangat bervariasi dalam jenisnya. Kualitas dan aksesibilitas menghadirkan tantangan yang signifikan, namun juga menawarkan manfaat yang sangat luar biasa. Nah, ini ada perbandingan antara business intelligence vs advanced analytic. Kalau dilihat dari perbedaannya antara business intelligence dan advanced analytic, di sini lebih mengedepankan kalau business intelligence itu menjawab pertanyaan, tapi kalau advanced analytic salah satunya adalah big data analysis ini adalah pada saat kita tahu permasalahannya, kemudian masalah tersebut akan dicari solusinya. Jadi bukan hanya kita tahu solusinya apa, tapi kita mencari tahu kira-kira solusinya seperti apa. Nah, ini yang ada di big data analysis atau disebutnya adalah advanced analytic. Nah, untuk fitur-fiturnya yang ada di dalam business intelligence dan advanced analytic itu seperti yang ada di bawah ini ya. Kalau yang business intelligence itu termasuk di dalamnya adalah ada reporting, kemudian ada automated monitoring dan alert, dashboard, scorecard, OLAP, ad hoc query, dan operational and real-time business intelligence. Berbeda dengan yang ada di advanced analytic, yaitu ada statistic or quantitative analysis, data mining, predictive modeling, multivariate testing, big data analytic, dan text analytic. Jadi intinya tuh di sana ada analisisnya sudah sejauh mana apa yang dilakukan sebelumnya, kemudian setelah itu apa yang menjadi kekurangan, dan kemudian dicari solusinya, dan nanti itu akan diterapkan di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Nah, itu advanced analytic. Mengapa analisis data besar itu penting? Organisasi dapat menggunakan sistem dan perangkat lunak analisis big data untuk membuat keputusan berdasarkan data yang dapat meningkatkan hasil terkait bisnis mereka. Manfaatnya dapat mencakup pemasaran yang lebih efektif, peluang pendapatan baru, personalisasi pelanggan, dan peningkatan efisiensi operasional. Dengan strategi yang efektif, manfaat tersebut dapat memberikan keunggulan yang kompetitif dibandingkan dengan pesaing.
Bagaimana cara kerja analisis data besar? Jadi analisis data besar itu terdiri dari analis data, ini berarti orangnya ya, analis data yang tugasnya adalah menganalisis data, kemudian ada ilmuwan data, pemodel prediktif, ahli statistik, dan profesional analitik lainnya. Mengumpulkan, memproses, membersihkan, dan menganalisis data transaksi terstruktur dalam jumlah yang terus bertambah, serta bentuk data lain yang tidak digunakan oleh bank atau bisnis intelijen konvensional dan program analitik. Berikut adalah gambaran 4 langkah proses analisis big data, yaitu pertama adalah profesional data, mengumpulkan data dari berbagai sumber berbeda. Contohnya di sini ada data yang semi struktur dan tidak struktur. Nanti ada dijelaskan data semi struktur dan tidak struktur ya. Kalau data struktur sih udah pasti ya, karena itu data utama yang ada di perusahaan. Kalau yang data semi struktur itu biasanya di luar sistem tersebut. Contohnya di sini ada data data aliran datanya itu adalah data aliran klik internet, log server web, aplikasi awan, aplikasi seluler, konten media sosial, SMS dari email, catatan ponsel, serta data mesin ditangkap oleh sensor atau terhubung dengan Internet of Things. Data disiapkan dan diproses. Setelah data dikumpulkan dan disimpan di gudang data atau data lake profesional, data harus mengatur, mengkonfigurasi, dan mempartisi data dengan benar untuk query analitis. Persiapan dan pemrosesan data menyeluruh menghasilkan performa yang lebih tinggi dari query analitik. Data dibersihkan untuk meningkatkan kualitasnya. Profesional data menghapus data menggunakan alat script atau perangkat lunak kualitas data. Selanjutnya, data yang dikumpulkan, diproses dan dibersihkan, dianalisis menggunakan perangkat lunak analitik. Ini termasuk alat yaitu penambangan data, analisis prediktif, pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, perangkat lunak penambangan teks, kecerdasan buatan, perangkat lunak bisnis intelijen, dan alat visualisasi data lainnya. Jenis analisis data besar yaitu ada analisis deskriptif. Ini adalah bentuk analisis yang paling sederhana, di mana data dianalisis untuk penilaian umum dari ringkasan. Misalnya, dalam pelaporan penjualan, suatu organisasi dapat menganalisis efisiensi pemasaran dari data tersebut. Analisis diagnostik, hal ini mengacu pada analisis yang menentukan penyebab terjadinya masalah. Analisis prediktif mengacu pada analisis yang memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian analisis preskriptif, bentuk analisis ini mengikuti diagnostik dan prediksi. Setelah masalah teridentifikasi, laporan ini memberikan rekomendasi tentang apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Jadi semuanya itu berhubungan dengan solusi yang akan dilakukan untuk periode selanjutnya. Teknologi dan data analisis besar yang penting, ada HEDOP, ada perangkat keras dan perangkat lunak analitik prediktif, ada alat analisis aliran, data penyimpanan terdistribusi, dan basis data NoSQL. Ada juga ada data lake, gudang data, penemuan pengetahuan, dan penambangan data, alat penambangan data. Ada struktur data dalam memori, virtualisasi data, perangkat lunak integrasi, perangkat lunak kualitas data. Jadi banyak sekali ya, ini ada perangkat lunak pengurusan awal data, Apache Spark, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari data yang tidak terstruktur. Contohnya ada data text file, dokumen, video file, email, audio file, sensor data, server, website, image, sosial media. Jadi ini tuh data yang tidak struktur ini biasanya ada di luar. Sistem big data awal sebagian besar diterapkan di lokasi khususnya di organisasi besar yang mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data dalam jumlah besar. Namun, vendor platform cloud seperti Amazon Web Service,
Google dan Microsoft telah mempermudah pengaturan dan pengelolaan klaster Hadoop di cloud. Hal yang sama berlaku untuk pemasok Hadoop seperti Cloudera yang mendukung distribusi kerangka dasar besar di cloud AWS, Google, dan Microsoft Azure. Big Data kini semakin bermanfaat dalam analisis rantai pasokan. Analisis rantai pasokan besar menggunakan data besar dan metode kuantitatif untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan. Penggunaan contoh analisis data besar, contohnya akuisisi dan retensi pelanggan, iklan yang ditargetkan, pengembangan produk, optimalisasi harga. Analisis rantai pasokan, manajemen risiko, pengambilan keputusan yang lebih baik. Manfaat analisis data besar adalah kecerdasan waktu nyata, keputusan yang lebih cepat, penghematan biaya, keterlibatan pelanggan yang lebih baik, mengoptimalkan strategi manajemen risiko. Tantangan analisis data besarnya ada aksesibilitas data pastinya ya, pemeliharaan kualitas data, kemudian keamanan data, memilih alat yang tepat, kekurangan bakat. Ini sejarah dari pertumbuhan analisis data besar. Jadi big data itu awalnya muncul di tahun 90. Pada tahun 2001, Doug Lani saat itu menjabat sebagai konsultan Meta Group Incorporated memperluas definisi data besar, yaitu meliputi volume data yang disimpan dan digunakan oleh organisasi, berbagai data yang dihasilkan organisasi, kecepatan saat data tersebut dibuat dan diperbarui. Ketiga faktor tersebut kemudian dikenal dengan 3V. Kemudian tahun 2005, Lani merubah 3V menjadi 5V. Kita percepat ya. Perkembangan signifikan lainnya adalah sejarah Big Data, peluncuran kerangka pemrosesan terdistribusi Hadoop. Hadoop itu diluncurkan tahun 2006 sebagai proyek sumber terbuka Apache. Hal ini menjadi benih bagi platform tercluster yang dibangun di atas perangkat keras komoditas yang dapat menjalankan aplikasi data besar. Kerangka kerja perangkat lunak Hadoop banyak digunakan untuk mengelola data besar. Pada tahun 2011, analisis Big Data mulai menguasai organisasi dan mata publik bersama dengan Hadoop dan berbagai Big Data terkait. Awalnya ekosistem Hadoop mulai terbentuk dan matang. Aplikasi Big Data terutama digunakan oleh perusahaan internet dan e-commerce seperti Yahoo, Google, Facebook, serta penyedia layanan analisis dan pemasaran. Baru-baru ini semakin banyak pengguna yang menggunakan analisis Big Data sebagai teknologi utama yang mendorong transformasi digital. Penggunanya mencakup pengecer, pengusaha jasa keuangan, perusahaan asuransi, organisasi kesehatan, perusahaan energi, dan perusahaan lainnya. Pengambilan keputusan berkualitas tinggi menggunakan data besar untuk membantu kontribusi pada organisasi berkinerja tinggi. Baik, itu saja untuk penjelasan tentang analisis Big Data. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.